kita lanjutkan pada fungsi ginjal yang berikutnya, yaitu ginjal mengatur air. Ginjal mengatur air. Nah, ginjal ini kan kalau di dalam teori 5 unsurnya adalah unsur air ya. Unsurnya unsur air. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana ginjal itu mengatur air, disebut mengatur air di dalam TCM. Nah, yang pertama, ginjal ini di dalam TCM dia itu dianggap sebagai gerbang bawah. Gerbang itu kan bisa terbuka dan tertutup ya. Nah, di bawah ini ya karena memang dia posisinya adalah di ciau bawah atau di pembakar bawah, sehingga dia ini mengatur air adalah mengatur zalir. Nanti bisa membuka dan bisa menutup gerbang. Nah, gerbang ini adanya ya pada saluran kencing nanti ya. Saluran kencing pada pengeluaran air kencingnya. Supaya bisa normal, gerbangnya buka tutupnya itu normal. Jadi kita itu kencingnya itu bisa kita kontrol dengan baik. Nah, seperti itu. Dan juga apa yang dikeluarkan itu juga bisa normal. Nanti kalau si gerbangnya ini dia macet ya, pembukaan penutupannya akan terganggu. Kalau dia itu nanti terlalu terbuka, nanti akan air kencingnya itu akan terlalu banyak. Dan juga warnanya itu akan jernih. Kemudian kalau macetnya itu ternyata terlalu tertutup, nanti akan keluar air kencingnya itu terlalu sedikit dan warnanya itu akan gelap ya, akan kekuning-kuningan gelap seperti itu. Nah, ini adalah ketika ginjal sebagai gerbang bawah, gerbang di tubuh bagian bawah ya, mengatur saluran kencing. Nanti terkait dengan jumlah dan juga warnanya dari air kencing itu, kalau dia normal ya kita akan keluar seperti biasa, normal, warnanya normal, jumlahnya normal, dan bisa kita kontrol secara normal. Tapi kalau dia macet, kalau terlalu terbuka jadi beser ya, jadi gampang kencing. Nanti kalau kencing terlalu banyak, warnanya jernih. Kemudian nanti kalau terlalu tertutup ya nanti akan sedikit dan akan gelap ya, seperti orang dengan infeksi saluran kemih itu ya, seperti itu. Nah, kalau yang terlalu terbuka ini dia itu adalah karena kekurangan dari yin ginjal atau defisiensi, kekurangan dari yin ginjal. Kalau tertutup ini dia bisa dimaknai sebagai kekurangan yin ginjal, bisa juga karena panas lembab. Nah, seperti itu, sehingga terlalu tertutup. Kemudian ginjal mengatur air itu juga dimaknai bahwa ginjal ini dia kan punya qi atau punya energi, yang qi atau energi ini dia nanti akan kirim ke kandung kemih. Untuk apa? Kandung kemih melakukan tugasnya, yaitu tugas kandung kemih adalah untuk menyimpan dan juga nanti untuk mengubah air kencing, air kotor menjadi air kencing, itu disimpan dan diubah oleh kandung kemih. Jadi kalau masuk ke kandung kemih itu belum dalam bentuk air kencing dulu, tapi disimpan kemudian akan diubah menjadi air kencing. Jadi awalnya adalah air kotor biasa yang akan diubah dulu jadi urin, jadi air kencing. Nah, itu disediakan energi oleh ginjal seperti itu.
Kemudian selain kandung kemih, nanti ginjal juga akan memberikan energi kepada usus, baik nanti usus kecil maupun usus besar, yang nanti dia itu akan memisahkan antara zalir atau air yang kotor dan yang bersih, ya. Yang kotor nanti akan diteruskan nantinya untuk dibuang, yang bersih bisa diolah lagi di tubuh, diserap lagi oleh usus, baik usus kecil maupun usus besar. Ya, jadi pada fungsi pemisahan. Ini juga di bawah kendali dari ginjal, terutama pada yang ginjal. Nah, seperti itu. Wah, ini mungkin untuk supaya tidak terlalu penuh, kita hapus dulu. Nah, kemudian ginjal tadi kandung kemih, kemudian usus kecil, usus besar. Kemudian ginjal ini dia menerima zalir dari paru-paru ya, yang sudah kita pelajari, yang nanti akan ada sebagian yang dikeluarkan. Nanti ada juga yang sebagian akan diuapkan. Nah, diuapkan ini untuk apa? Untuk dikirim lagi ke paru-paru untuk melembabkan paru-paru supaya tetap lembab dan sehat. Seperti itu. Ini terkait dengan paru-paru. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan organ limpa. Dengan organ limpa, karena limpa ini punya fungsi pengubahan dan juga fungsi pengangkutan zalir. Nah, dalam limpa ini melaksanakan fungsi pengubahan dan pengangkutan zalir, itu diberikan energi panas oleh yang ginjal, oleh mingmen, sumber api di dalam tubuh. Ya, limpa ini ibarat mengubah dan mengangkut, ini ibarat memasak dan transportasinya, seperti itu. Sehingga diibaratkan dapur yang memasak butuh api, kemudian kereta yang kereta yang mau mengantarkan masakan ini yang sudah jadi ini juga perlu bahan bakar yang di situ juga membutuhkan energi panas api, seperti itu. Nah, itu dibutuhkannya untuk melakukan pekerjaan limpa, dikasih energi oleh panasnya yang ginjal, seperti itu. Jadi ginjal akan mengatur air ini juga bisa dimaknai ginjal ini menyumbang energi dan mengendalikan organ-organ yang terkait dengan zalir atau terkait dengan air. Ada kandung kemih, ada paru-paru, ada usus kecil, usus besar, dan juga ada limpa, seperti itu. Ya, oke, seperti itu. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.